بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين عزكم الله. Di antara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum muslimin secara khusus, hamba-hambanya yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Al-Quranul Karim, yang berkomitmen menjalankan Islam. Di antara rahmat Allah kepada mereka secara khusus, Allah subhanahu wa ta'ala membukakan untuk mereka jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan keselamatan, subul salam, turuqul khair, ragam kebaikan, ragam amal saleh, ragam ketaatan, ragam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masing-masingnya diberi pahala besar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kaum muslimin hamba-hamba Allah bisa leluasa beribadah kepada Allah, leluasa mentaati Allah, leluasa beramal saleh, punya pilihan dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan dalam Islam. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Dan apa-apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui akan tentangnya. Min khairin ini umum, meliputi semua perkara-perkara kebaikan yang dijelaskan dalam syariat, yang dibimbingkan dalam syariat. Sehingga turuqul khairi katsirah, jalan-jalan kebaikan itu sangat banyak.
Allah menegaskan di akhir ayat fa innallaha bihi alim, dan Allah Maha tahu tentangnya. Allah tahu amal kebaikan tadi, Allah tahu siapa yang mengamalkannya, dan Allah akan membalasnya dengan setimpal. Al-Baqarah ayat yang ke-215. Yang sebelumnya di surat yang sama ayat 197 Allah menyatakan wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Dan apapun yang kamu lakukan berupa kebaikan-kebaikan, maka Allah mengetahuinya. Khair itu umum. Dan itu nampak apabila kita mengkaji lebih rinci, lebih detail bimbingan syariat ini. Di sana dijabarkan ragam amal saleh, ragam ketaatan kepada Allah yang disyariatkan dalam Islam. Semuanya diberi pahala-pahala, diberi keutamaan-keutamaan, diberi bimbingan-bimbingan. Sekali lagi, ini merupakan rahmat Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Dijelaskan oleh para ulama, ada dua hal yang penting untuk diperhatikan oleh kita. Yang pertama adalah mengetahui kebaikan-kebaikan tadi. Turukul khair, subulus salam tadi. Perkara kebaikan kita kenali, kita amalkan. Perkara kejelekan-kejelekan kita kenali, ditinggalkan karena Allah. Itu ibadah, ma'rifah. Dan yang lebih penting daripada itu ialah apa andil kita, apa sumbangsih kita, apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita berikan pada jalur kebaikan tadi, jalan kebaikan tadi, ragam kebaikan tadi. Bukan semata-mata wawasan, bukan semata-mata ilmu, bukan semata-mata pengetahuan. Tapi lebih daripada itu, sudahkah kita mengamalkannya? Sudahkah kita mengerjakannya? Sudahkah kita memberikan andil kita, sumbangsi kita, peran kita di masing-masing jalan kebaikan tadi? Ini yang paling penting. Karena ilmu diamalkan, wawasan diaplikasikan. Itu yang paling penting. Ikhwana fillah azakumullah, di antara perkara kebaikan yang dibimbingkan dalam syariat, ketaatan yang dibimbingkan dalam syariat ialah ad-da'watu ilallah. Berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyeru orang lain, mengajak orang lain kembali kepada Allah Tabaraka wa taala. Kembali pada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada Islam yang benar di atas sunnah. Kembali pada kebaikan-kebaikan yang dijelaskan dalam syariat. Bahkan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ini termasuk afdhalul khairat, termasuk kebaikan-kebaikan yang paling utama, yang paling afdal, termasuk afdhalul a'mal, termasuk amal-amal yang utama, termasuk ibadah-ibadah yang utama. Ada beberapa poin yang mungkin disampaikan di sini untuk menggambarkan kepada kita betapa dakwah ilallah ini perkara yang sangat agung,
perkara yang sangat mulia. Yang pertama adalah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sabilul anbiya'i wal mursalin. Jalannya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya dalam surat Yusuf ayat yang ke-108, Allah menegaskan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Al-ayah. Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadhihi sabili, inilah jalanku. Jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga merupakan jalannya para anbiya wal mursalin yang lainnya sebelum beliau. Apa itu? Ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Yakni aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu, di atas petunjuk, di atas bimbingan syar'i. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Ayat ini tegas menjelaskan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dai kepada Allah. Para atba'ur rusul, para pengikut-pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah para duat ilallah, para dai-dai kepada Allah. Ayat ini pula menegaskan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya adalah ahlul basirah fid da'wah. Orang-orang yang memiliki basirah, yang memiliki ilmu, yang terbimbing dalam dakwahnya. Dakwahnya ala basirah. Ini perkara besar. Dikarenakan yang menjalankan dakwah ini orang-orang besar, orang-orang mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalannya para anbiya wal mursalin, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalannya atba'ur rasul dari kalangan para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para immah, dan yang mengikuti mereka dengan baik sampai yaumul qiyamah nanti. Maka orang-orang yang terlibat di dalam dakwah ilallah adalah orang-orang pilihan. Bukan sembarang orang. Menunjukkan mereka adalah orang-orang besar, orang-orang mulia. Dikarenakan mereka sejalur, sejalan, menapaki jalannya orang-orang mulia. Yang kedua, berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla merupakan perintah Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga merupakan perintah kepada para anbiya wal mursalin lainnya sebelum beliau. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wad'u ila rabbik" di Al-Qasas ayat yang ke-87, "Wad'u ila rabbik", dan berdakwalah engkau wahai Rasul kepada Rabbmu. Perintah, ud'u. Juga di An-Nahl ayat yang ke-125 Allah menyatakan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati
wajadilhum billati hiya ahsan al-ayah. Ud'u ila sabili rabbik. Berdakwalah engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam ke jalan Tuhanmu. Perintah Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan ini perkara besar, ibadah besar, amal soleh besar, ketaatan yang agung, dikarenakan ini perintah Allah kepada para Rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Berdakwah kepada Allah juga merupakan perintah Allah kepada umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menegaskan dalam firman-Nya di Ali Imran 104. Allah menyatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Al-ayah. Hendaklah ada dari kalangan kalian wahai kaum muslimin ummah yang mendakwahkan kepada kebaikan. Wal takun, lam di sini lamul amr, lam yang mengandung makna perintah dan hukum asal perintah wajib. Perintah Allah kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin untuk berdakwah kepada Allah, mengajak orang kepada perkara kebaikan. Dan khitabnya yang diajak bicara semua umat, semua kaum muslimin, di semua zaman, di semua era, di semua tempat, di semua generasi, sampai yaumul qiyamah nanti. Mereka diwajibkan berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Hukum asalnya fardu kifayah. Ada beberapa kondisi fardu ain. Ini perkara besar, bukan perkara yang ringan. Dakwah ilallah ini cakupannya luas. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar min ad-da'wah. Memerintahkan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar dengan ketentuan-ketentuan syaraknya yang dibimbingkan dalam Islam, termasuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Digandingkan dengan dakwah. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini semua membawa falah, membawa keberuntungan, membawa kesuksesan individu, masyarakat, bahkan bangsa. Di Ali Imran 104 yang saya bacakan di atas, secara lengkap kita bacakan, Allah mengatakan dalam firman-Nya, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada dari kalangan kalian umat yang mendakwahkan kepada perkara kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Digandeng ini, dakwah dan amar nahi mungkar. Allah mengatakan di akhir ayat, wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang muflih, orang yang sukses, orang yang beruntung, orang yang berbahagia dunia, agama dan akhirat. Maka berdakwah ilallah di antaranya ialah amar ma'ruf nahi mungkar min asbabil falah, termasuk sabab datangnya keberuntungan, kebahagiaan, kesuksesan pada pribadi, sang pelaku, pada masyarakat, bahkan pada bangsanya. Dakwah ilallah menebar kebaikan. Amar ma'ruf nahi mungkar menebar kebaikan. Dengan kebaikan itu, maka keberuntungan akan tercapai. Bahkan amar ma'ruf nahi mungkar, terutama nahi mungkar, yang termasuk bagian dakwah ilallah, ini merupakan sabab
upaya untuk meredam azab. Meredam azab Allah Azza wa Jalla. Meredam kebinasaan yang bakal terjadi pada umat dikarenakan kemungkaran yang terjadi. Disebutkan dalam sebuah hadis, diriwayatkan oleh Abu Dawud atau Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bukunya Riyadhus Shalihin dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridai beliau, dan sebelumnya disahihkan sama Imam Tirmidzi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innan nasa idza ra'aw adh-dhalima falam ya'khudhu 'ala yadayhi aw syaka ay ya'ummahumullahu bi'iqabin minhu." Sesungguhnya umat manusia, masyarakat ini, apabila mereka melihat orang yang zalim berbuat kezaliman, kemungkaran, lalu mereka tidak memegang tangannya, tidak mencegahnya, tidak meredamnya, maka hampir-hampir saja Allah meratakan mereka dengan hukuman daripadanya. Kemungkaran, kezaliman, sebab turunnya azab. Cara meredamnya dengan cara nahi mungkar. Dikuatkan dengan hadis yang lain, riwayat Tirmidzi dari Hudzaifah ibn al-Yaman, semoga Allah meridai beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu ay yab'atha 'alaikum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Rasul mengatakan, demi zat yang jiwaku di tangannya, demi Allah, hendaklah kalian beramar ma'ruf, hendaklah kalian bernahi mungkar, atau kalau tidak, maka sungguh-sungguh hampir-hampir saja Allah akan mengirimkan kepada kalian hukuman daripadanya. Lalu kamu berdoa kepada Allah dan Allah tidak mengabulkan doa kalian. Meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, kemungkaran, sebab turunnya hukuman, dikatakan meninggalkan kewajiban. Ancaman hukuman tadi bisa diredam ketika kaum muslimin bersemangat untuk menjalankan prinsip dakwah ilallah, di antaranya menjalankan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Dakwah ilallah itu mencegah azab. Amar ma'ruf nahi mungkar itu mencegah azab, mencegah hukuman Allah yang akan dikirimkan kepada masyarakat. Amar ma'ruf nahi mungkar yang merupakan dakwah ilallah ini merupakan upaya untuk menyelamatkan umat dari mara bahaya, dari kebinasaan, binasa dunianya, binasa agamanya, binasa dengan hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Hadis yang sangat panjang disebutkan di dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Nu'man ibn Bashir, semoga Allah meridainya, ketika Rasulullah SAW mengumpamakan orang-orang yang menegakkan bimbingan syariat, beramar ma'ruf nahi mungkar, dengan orang-orang yang menerjang kemungkaran. Diumpamakan seperti suatu kaum yang mereka mau naik ke kapal, mereka berundi, sebagian mereka ada di dek bawah, sebagian mereka di dek atas. Orang-orang yang ada di dek bawah ketika memerlukan air harus naik ke atas, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi.
yang di dek bawah punya ide liar. Mereka mengatakan, kalau seandainya kita lobangi saja lobang di kapal ini, niscaya kita tidak akan mengganggu yang di atas kita, langsung dapat air gitu. Niatannya baik, tidak ingin ganggu orang. Tapi itu kemungkaran. Maka Rasul menyatakan dalam sabdanya, fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'a. Kalau mereka membiarkan orang-orang tadi dan apa yang mereka inginkan, semuanya akan binasa. Kapal akan karam, akan tenggelam. Wa in akhadhu ala aidihim najau wa najau jami'a. Namun bila mereka memegang tangan mereka, mencegah mereka, meredam mereka, mereka akan selamat dan seisi kapal pun selamat semuanya. Camkan baik-baik, dakwah ilallah meredam azab. Dakwah ilallah itu meredam kebinasaan umat. Amar ma'ruf nahi mungkar yang dikerjakan dengan cara yang tepat meredam azab. Menyelamatkan umat dari kebinasaan, dari mara bahaya. Itu luar biasa. Termasuk dakwah ilallah, termasuk amar ma'ruf nahi mungkar yang sedemikian besar keutamaannya itu ialah tarbiyah Islamiyah. Bahkan ini merupakan dakwah yang lebih spesial. Pendidikan Islam, baik tarbiyahnya, perintisan tempat-tempatnya, lembaga-lembaganya, membangun masjid untuk dakwah di sana, untuk taklim di sana, untuk tarbiyah di sana, dan segala upaya-upaya yang berkaitan dengan dakwah ilallah, yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, itu semuanya satu bagian daripada amal dakwah ilallah. Itu besar pahalanya. Jangan dikira perkara yang remeh. Itu perkara besar, kemanfaatannya untuk masing-masing pelaku. Untuk orang yang dikasih tarbiyah yang didakwahi. Untuk masyarakat sekitar tersebar kebaikan tengah-tengah mereka. Untuk bangsa dan negara tersebar kebaikan di tengah-tengah bangsa ini. Dan terselamatkan dari ragam mara bahaya, ragam kebinasaan, bahkan azabnya Allah Azza wa Jalla. Maka perlu disemarakkan dakwah di mana-mana. Disemarakkan lembaga tarbiyah di mana-mana. Disemarakkan pembangunan masjid di mana-mana. Untuk berdakwah kepada Allah. Untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Supaya tersebar kebaikan di mana-mana. Falah, keberuntungan, kesuksesan, kebahagiaan tersebar di mana-mana. Dirasakan oleh semua pihak, banyak pihak. Dan jangan lupa untuk meredam azab Allah Azza wa Jalla. Untuk meredam hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Untuk meredam mara bahaya kebinasaan dari umat ini. Sehingga itu amal besar. Baik merintis atau mengembangkan. Merintis lokal walaupun kecil. Untuk tarbiyah Islamiyah, tarbiyatul aulad, tarbiyatul muslimin wal muslimat. Itu amal besar. Merintis pembangunan masjid untuk ibadah kepada Allah. Juga untuk berdakwah di sana. Taklim di sana, amar ma'ruf di sana, nahi mungkar di sana, tarbiyah di sana, perkara besar, apalagi masjid. Besar keutamaannya. Hadis yang mutawatir datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan bangun masjid. Man bana lillahi masjidan walau kamifhasi qutatin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid lillahi ta'ala walaupun seukuran sarang burung,
maka Allah akan membangunkan untuk dia rumah di surga. Di surga. Ikhwana fillah azakumullah, ini salah satu daripada jalan kebaikan. Jalan ibadah, ketaatan kepada Allah, namanya dakwah, namanya tarbiyah, namanya amar ma'ruf, nahi mungkar, dan yang berkaitan dengannya. Satu dari sekian banyak kebaikan-kebaikan yang ada. Yang terpenting seperti yang diutarakan di awal, bukan semata-mata wawasan, bukan semata-mata mengilmui keutamaannya. Yang lebih penting lagi adalah apakah kita sudah mengamalkannya? Apakah kita sudah mengerjakannya? Terkait dengan dakwah, sudahkah kita berdakwah? Dengan batas kemampuan masing-masing. Karena Rasul mengatakan, balighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku, walaupun satu ayat. Dengan kadar kemampuan masing-masing. Sudahkah kita tampil dalam perkara tarbiyah? Sudahkah kita punya andil dalam berdakwah ilallah? Mana andil kita? Mana sumbangsi kita? Apa yang sudah kita berikan untuk dakwah yang mulia ini? Apa yang sudah kita persembahkan lillahi ta'ala untuk tarbiyah ini? Untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar ini? Apa? Itu yang paling penting. Bicara jalan kebaikan sangat banyak dalam Islam. Turuqul khair banyak. Subur salam banyak, amal soleh banyak, ketaatan banyak, ibadah banyak. Tapi yang lebih penting adalah setelah mengilmuinya, sudahkah kita mengamalkannya? Sudahkah kita ikut tampil sebatas kemampuan kita di dalamnya? Sudahkah kita memberikan andil kita, sumbangsi kita, peran kita di dalamnya? Itu yang paling penting. Dikarenakan ini ibadah kepada Allah dan khitabnya yang diajak bicara semua kita tanpa terkecuali. Apalagi dengan nas sabda Rasul yang terakhir yang saya bacakan, balighu anni walau ayatan. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Masing-masing kita dituntut untuk beramal semampu kita. Masing-masing kita dituntut untuk berdakwah semampu kita. Masing-masing dituntut untuk tarbiyah, punya andil dalam perkara tarbiyah dengan semampu kita. Kalau kita yang melaksanakan langsung, namanya fa'il. Kita ini termasuk pelaku. Amil. Mengamalkan langsung tindakan amal tadi. Jelas pahalanya. Di sisi yang lain kita juga dituntut untuk berperan. Ya, berta'awun dalam perkara kebaikan tadi, dalam ketaatan tadi, dalam ibadah tadi, dalam dakwah tadi, dalam tarbiyah tadi. Pahalanya pun sama seperti seseorang yang melaksanakan kebaikan tadi. Apapun ta'awun kita. Dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri, semoga Allah meridai beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan perkara kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pelakunya. Fa'il, amil, jelas dapat pahala. Tapi yang menunjukkan
orang lain kepada perkara kebaikan juga dapat pahalanya. Ini posisinya para dai, yang mendakwakan, yang mengajak, yang menjelaskan, yang menunjukkan kepada orang lain perkara kebaikan. Dapat pahala dakwahnya. Dan ketika orang itu mengamalkan kebaikan tadi, dapat pahala dia juga dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Itu kenapa dalam Islam, barakallahu fikum, ada prinsip dan kaidah ta'awun. Saling tolong menolong, saling bahu membahu, saling bantu membantu. Allah mengatakan dalam firman-Nya di ayat yang masyhur di kalangan kita di Al-Maidah ayat yang kedua, Allah menyatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan hendaklah kalian saling ta'awun, saling bantu membantu, saling tolong menolong, saling gotong royong, saling bahu membahu di atas kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan saling tolong menolong, jangan saling bahu membahu di atas dosa dan permusuhan. Al-bir dalam ayat ini dijelaskan oleh Sa'di rahimahullah, ismun jami'un li fi'li ma yuhibbuhu Allah ta'ala wa yardah min al-aqwal wal af'al al-zahir wal batinah min huquqillah atau huquqil adamiyyin. Dijelaskan dalam tafsirnya dan juga dalam risalah khusus, risalah tentang masalah ini. Risalah tentang ta'awun al-birri wa taqwa. Al-bir itu ialah sebuah nama yang mencakup melaksanakan segala sesuatu yang dicintai, yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Berupa amal zahir, amal yang batin, baik terkait dengan hak-hak Allah atau hak-hak Bani Adam. Melaksanakan kebaikan. Itu al-bir. Maka berarti kita ini diperintahkan, dituntut untuk ta'awun, saling gotong royong, saling bantu membantu, memiliki andil, berpartisipasi dalam melaksanakan, dalam mengerjakan semua kebaikan yang Allah ridhai. Lahir, batin, ucapan, perbuatan terkait dengan hak Allah atau hak Bani Adam. At-taqwa dalam ayat ini juga dijelaskan sama Syekh Sa'di rahimahullah, ismun jami'un litarki ma yakrahuhu Allah ta'ala wa yubghiduh min al-aqwal wal af'al al-zahir wal batinah. Takwa di sini adalah sebuah nama yang mencakup meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah, yang dimurkai Allah, baik ucapan atau perbuatan yang lahir ataupun yang batin. Tarkul manhiyat, meninggalkan larangan agama, namanya takwa. Maka ayat ini pun juga memerintahkan kita supaya kita gotong royong, tolong menolong, bantu membantu, memiliki andil, berpartisipasi, punya sumbangsih untuk meredam kemungkaran, untuk meninggalkan larangan-larangan agama, mencegah orang lain mengerjakan perkara yang mungkar, perkara yang haram. Jadi ta'awun untuk mengerjakan kebaikan dan juga ta'awun untuk meninggalkan larangan agama kemungkaran. Itu namanya ta'awun al-birri wa taqwa. Dakwah ilallah termasuk al-bir. Tarbiyah Islamiyah termasuk al-bir. Membangun masjid untuk ibadah, untuk dakwah, untuk tarbiyah minal bir termasuk kebaikan. Merintis sebuah tarbiyah Islamiyah
minal bir, mengembangkan tarbiyah sudah ada supaya semakin besar, semakin bagus. Minal bir, termasuk perkara kebaikan. Maka dituntut untuk mengamalkannya atau dituntut untuk berpartisipasi, berta'awun di dalamnya. Imma fa'il sebagai pelaku langsung, wa imma muta'awin sebagai orang yang berta'awun. Dijelaskan oleh para ulama barakallahu fikum, majal ta'awun kathirah. Ruang untuk ta'awun sangat banyak. Jangan dibayangkan hanya dengan harta benda. Jangan dibayangkan ketika mendengar kata-kata ta'awun. Kongkon infak neh, kongkon sodakoh neh, gitu. Itu satu bagian diantaranya. Namanya ta'awun bil mal. Ta'awun dengan harta benda. Tapi gak semata-mata harta benda. Bisa ta'awun bil mal. Bisa ta'awun dengan harta benda. Semampu kita, walaupun 1.000 rupiah, walaupun 5.000 rupiah, apalagi lebih daripada itu. Bil mal, ketika memerlukan yang namanya harta benda. Kalau babnya merintis bangun masjid, ya bil mal. Harus pakai fulus supaya jadi masjidnya. Bisa juga ta'awun bil ilmi. Ta'awun dengan ilmu yang kamu miliki. Kamu mengajarkan ilmu untuk anak-anak kaum muslimin, mengajarkan ilmu untuk pemuda-pemudi kaum muslimin, mengajarkan ilmu untuk muslimin dan muslimat. Bil ilm. Ini yang paling afdal. Dikarenakan engkau belajar ilmu, kamu mengamalkan ilmu, dan kamu dakwakan ilmu tadi. Tentu sebatas ilmu yang kamu punya. Bila ilm. Bisa pula ta'awun bil jah wal mansib. Ta'awun dengan posisi kamu, kedudukan kamu di tengah-tengah masyarakat. Atau di tengah-tengah pemerintah. Kamu tokoh masyarakat. Kamu seorang pejabat. Kamu punya kedudukan di instansi pemerintahan atau di sebuah perusahaan. Gunakan posisi kamu tadi untuk dakwah ilallah. Gunakan posisi kamu tadi untuk mempermudah dakwah ilallah, mempermudah tarbiyah Islamiyah, mempermudah amal kebaikan. Lobby, memberikan jalur, mempermudah jalan, supaya mempermudah bangun masjidnya, perizinannya, merintis tarbiyahnya, perizinannya dan segala macamnya, memberikan keterangan penjelasan kepada masyarakat luas bahwa ini adalah perkara kebaikan, untuk tarbiyah kebaikan, ini bukan teroris, ini bukan radikalis, ini orang-orang baik, yang baik tentunya. Bil jawal mansib bisa pula ta'awun dengan al-irsyadat wa taujihat. Ta'awun dengan bimbingan, arahan-arahan, ide-ide brilian, ide-ide cemerlang, yang membangun, yang menyupport, yang menyemangati. Perlu seperti ini. Kadang orang itu ilmu agama tidak seberapa lah. Uang bukan orang-orang yang beruang lah. Tapi terkait dengan idenya, tokcer dia. Pengalaman dia selama ini, pengalaman dia di perusahaan, pengalaman dia kerja, pengalaman apa begitu. Dia punya itu semua. Flurkan, sampaikan untuk kebaikan bersama. Supaya dakwahnya, tarbiyahnya itu profesional di atas sunnah. Ya, ada kata di atas sunnah ini. Bisa pula ta'awun dengan fisik, dengan badan kita, dengan khidmat kita.
ketika diperlukan. Perlu gotong royong untuk bangun masjid. Gotong royong. Kerja bakti. Jangan dianggap remeh. Itu amal besar. Termasuk ibadah kepada Allah, termasuk ta'awun 'alal bir. Ya, kamu bisanya seperti itu. Ta'awun dengan fisik. Bisa pula at-ta'awun bid-du'a. Ta'awun berpartisipasi dengan doa. Ini jangan diremehkan. Doa itu silahul mukmin, senjatanya seorang mukmin. Apalagi doanya para du'afa wal masakin. Doanya orang-orang lemah, doanya orang-orang miskin. Ketika dia panjatkan kepada Allah dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh harap, doa kebaikan untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan tarbiyah, ma'had, dan yang lain-lainnya. Doa untuk kebaikan tarbiyah, kebaikan ma'had, kebaikan masjid. Jangan diremehkan. Itu doa-doa orang-orang yang lemah. Dimakbulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika makbul, semuanya akan mudah. Jangan diremehkan. Intinya adalah berpartisipasi. Intinya adalah ikut support. Intinya adalah ada andil, ada sumbangsih, ada peran di situ dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Bagi yang mampu, borong semua. Ta'awun dalam semua hal, harta, iya, dengan semampu dia. Ilmu dia punya, ta'awun dengan ilmu. Arahan-arahan, bimbingan-bimbingan, ide-ide brilian dengan itu. Fisik juga tampil, doa juga ikut mendoakan. Luar biasa. Pahalanya semakin besar, barakallahu fikum. Dan itu yang diharapkan dalam sebuah amaliyah ta'awun. Ada kekompakan di situ. Kompak. Satu kata, satu misi, satu visi. Di atas sunnah, syar'i. Ada yang namanya tanggung jawab. Semua yang terlibat sama-sama bertanggung jawab. Suka dan duka ditanggung bersama. Siapa tanggung jawab? Ada ikhtiar di situ, ada tawakal di situ, ada doa di situ. Luar biasa. Ini akan membuat barakallahu fikum sebuah amal dakwah, sebuah amal tarbiyah menjadi besar, menjadi barokah insyaallah dan lancar. Perintisan ataupun pengembangan pasti ada gangguan, onak dan duri, itu biasa. Itu adalah bunga-bunga perjuangan. Itu harus dijadikan sebagai sebab untuk semakin mensupport kita, semakin menyemangati kita untuk mendapatkan yang terbaik. Itu yang paling penting. Ya. Jadi fa'il, pelaku langsung amil, atau muta'awin, ikut berpartisipasi dengan apa yang kita mampu. Barakallahu fikum. Pembahasan ta'awun sangat panjang. Dan itu merupakan amal besar dalam Islam, barakallahu fikum. Orang yang berta'awun juga mendapatkan pahala seperti para pelakunya. Kita simak beberapa hadis. Kita jadikan sebagai penutup majelis ini untuk menyemangati kita. Di satu sisi kita berusaha sekuat tenaga untuk menjadi pelaku langsung. Di sisi yang lain kita juga berusaha sekuat tenaga untuk memiliki andil di dalamnya. Hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia
Abu Abdurrahman Zaid ibnu Khalid al-Juhani, semoga Allah meridai beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza." Barang siapa yang mempersiapkan bekal, perlengkapan untuk seseorang yang berperang fisabilillah, maka sungguh yang mempersiapkan perlengkapan tadi, dia juga telah berperang, dapat pahalanya. Dan barang siapa yang mengurusi keluarga seseorang yang berangkat perang fisabilillah, diurusi dengan baik, maka sungguh dia telah ikut berperang. Jihad fisabilillah yang syar'i itu merupakan dzarwatu sanamil Islam, merupakan puncak amal Islam yang paling tinggi. Imma mati syahid, surga tempatnya kalau dia ikhlas, imma ghanimah dan kemuliaan di dunia ini. Tidak semua orang bisa berjihad. Di masa itu ya, di zaman adanya jihad syar'i, tidak semua orang mau berjihad. Karena jihad, pelaku jihad, mujahid, al-ghazi, ada ketentuannya, ada syarat-syaratnya, gak sembarangan. Ketika Anda terpilih sebagai mujahid, luar biasa, kesempatan emas untuk meraih surga, mati syahid. Bagi sebagian pihak yang tidak memenuhi persyaratan, entah dia sudah tua usianya, atau dia masih anak-anak, atau dia wanita, atau dia budak yang belum diizinkan oleh tuannya, atau dia sakit, atau yang lain-lainnya, ada kesempatan untuk mendapatkan dan meraih pahala jihad yang besar itu dengan cara-cara yang lain. Berpartisipasi dalam amalia jihad, dalam bab yang lain, walaupun bukan terjun langsung ke medan jihad. Membeli perlengkapan mujahidin, senjata mereka, pakaian perang mereka, logistiknya mereka, medisnya mereka, itu merupakan amalan jihad itu. Ta'awun dapat pahala jihad. Atau dia punya harta, dia urusi keluarga para mujahidin dengan baik, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran. Luar biasa. Faqad ghaza, kata Rasul. Sungguh dia telah berperang, yakni mendapatkan pahala perang tersebut. Apalagi dua-duanya, pelaku iya, ta'awun dalam bab yang lain juga iya. Maka dia memborong semua pahala. Maka intinya barakallahu fikum, jalur kebaikan, jalan keselamatan, ragamnya banyak. Amal soleh ragamnya banyak, ketaatan ragamnya banyak, ibadah kepada Allah ragamnya banyak. Bukan semata-mata kewajiban berilmu, tetapi juga kewajiban mengamalkannya. Bukan semata-mata wawasan, tapi kita harus andil di dalamnya. Dakwah ilallah, tarbiyah Islamiyah, dan yang berkaitan dengannya amal yang paling utama, yang paling afdal. Bukan semata-mata mengilmui keutamaan dakwah, keutamaan tarbiyah, tapi juga harus mengamalkannya, ikut andil di dalamnya, berpartisipasi di dalamnya dengan batas yang kita mampu dengan cara syar'i. Barakallahu fikum. Maka apa andil kita dalam dakwah ini? Untuk dakwah ini, berikan andil yang baik, yang membangun, jangan yang merusak. Ikhlaskan niat lillahi ta'ala, jujur lillahi ta'ala, tidak ada tendensi pribadi atau duniawi. Kerahkan yang kita mampu sebatas kemampuan kita dengan cara yang syar'i, dengan bimbingan yang syar'i, untuk kebaikan kita, meraih pahalanya, untuk kemaslahatan bersama anak-anak kita,
keluarga kita, masyarakat kita, muslimin secara umum, bahkan bangsa kita. Jadi amil dan muta'awin. Kalau nggak bisa, jadi muta'awin. Dalam beramal, dalam berta'awun, jadi muslih yang membawa kemaslahatan. Jangan jadi mufsid yang merusak. Jadilah orang yang mensupport perkara kebaikan. Jangan mensupport perkara keburukan. Ta'awunnya alal birri wa taqwa. Jangan ta'awun alal ithmi wal udwan. Barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada antum sekalian, terutama para ikhwah kita yang ada di Muara Badak. Semoga masjid yang mereka rintis diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla, bisa diberi kemudahan, berhasil dibangun lillahi ta'ala, lidakwah, thumma lidakwah, litarbin dan juga yang lainnya. Barakallahu fikum. Dan semoga memberkahi upaya mereka semua, dan semoga rintisan-rintisan tarbiyah dan dakwah di sana diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla dan diberi keberkahan olehnya. Dan semoga tempat-tempat yang lain di Indonesia Raya ini dan juga di seluruh dunia yang merintis sebuah tarbiyah, sebuah dakwah, lembaga pendidikan atau masjid atau yang mengembangkannya, semoga diberi kemudahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, diberi keberkahan olehnya, semuanya sesuai dengan diharapkan, berjalan dengan bagus, dengan lancar di atas ilmu, di atas bimbingan sunnah, dan masing-masing kita semoga diberi taufik, diberi hidayah untuk bisa berpartisipasi di dalamnya, mensupport perkara kebaikan, ta'awun 'alal birri wa taqwa, bukan ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Barakallahu fikum. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita lihat ada beberapa pertanyaan yang diajukan. Afwan Ustaz, mohon nasihatnya. Di saat-saat ini banyak ujian dalam dakwah salaf yang mulia ini. Terkadang mulai terbesit di hati ini, mengapa dakwah yang terbaik justru banyak masalah? Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, perkara penting yang perlu ditanamkan dalam jiwa kita masing-masing, dakwah ilallah, dakwah sunnah, dakwah salafiyah. Jangan antum bayangkan sangat menyenangkan, seakan-akan antum berjalan di atas red carpet, karpet merah, antum diaplaus oleh banyak pihak, masya Allah, luar biasa. La ya akhi, dakwah ilallah ketika dikerjakan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran, di sana akan ada ujian, cobaan. Fungsinya adalah untuk ujian kita, litamhis, penyaringan, supaya diketahui mana yang shadiq, mana yang kadzib. Adanya ujian, adanya cobaan, untuk itu diketahui siapa yang shadiq, yang jujur dalam dakwahnya, dalam tarbiyahnya, dalam bermanhaj, dalam beraqidah, dalam berdakwah, siapa yang kadzib. Disaring secara alami. Nah, semakin orangnya baik, semakin dakwahnya bagus, saringannya semakin ketat, bukan semakin longgar. Ya, itu untuk menyaring yang terbaik dari yang baik, dan untuk mengeluarkan orang-orang yang nampaknya baik tapi nggak baik. Yang kedua, ujian-ujian dalam dakwah itu bukan saat sekarang ini aja. Dari mulai awal para anbiya wal mursalin berdakwah ilallah, ujiannya sangat besar. Bahkan lebih besar daripada yang dialami oleh muslimin sekarang ini. Itu sunnatullah. Baca sejarahnya para anbiya wal mursalin. Luar biasa mereka berjuang untuk dakwah ini. Jangan kamu bayangkan dakwah itu kemudian penuh dengan aplaus, penuh dengan sanjungan. Jangan tuh bayangkan dakwah itu kayak orang yang dimuliakan di atas karpet merah tuh bahasanya mereka sekarang ini. Enggak, ditaburi bunga-bunga. Enggak. Penuh dengan perjuangan. Maka fahami ini. Yang kedua, siapkan diri kita masing-masing. Ilmunya siapkan, amalnya siapkan,
keteguhan siapkan, mentalnya siapkan. Maka yang terpenting selain ilmu amal, selalu berdoa kepada Allah dengan doa keistiqomahan, doa keteguhan. Semoga diberi keistiqomahan, keteguhan di atas ilmu, amal, dakwah sunnah dan yang benar ini. Barakallahu fikum. Nah, yang ketiga, jangan dikira dakwah-dakwah yang jelek itu nggak ada masalah. Mereka juga punya masalah. Mereka juga ada musibah. Mereka juga banyak ujian. Mereka juga merasakan sakit, menderita. Sama. Tapi bedanya kalau mereka menderita, mereka merana pada dakwah kejelekan. Sementara dakwah sunnah, merana, menderita di atas kebaikan. Sisi kelebihannya, kita punya harapan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kamu merasa sakit, kata Allah, فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ. Sesungguhnya mereka itu merasa sakit, sebagaimana kamu juga merasakan sakit. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. Tapi kalian, wahai kaum muslimin, punya harapan kepada Allah apa yang enggak mereka punya harapan. Yang mereka enggak punya harapan di situ. Berjuanglah, ikhlaskan niat, jujur lillahi ta'ala, dan tabah dalam menghadapi ragam ujian. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bis-shawab. Bolehkah kita setiap membeli material pembangunan masjid, kita mengatakan untuk masjid? Atau kadang kita meminta lebih? Atau kalau harga, kita minta harga kurang dari penjual untuk masjid? Hukum asal, kita bertransaksi profesional. Ya, tidak mengatasnamakan diri kita sebagai seorang ustadz, contoh, supaya dapat harga murah, atau dapat bonus banyak. Lah, urusan buyur, jual beli. Tidak ada embel-embel syekh wal ustaz. Begitu terkait dengan masalah kepentingan, baik untuk tarbiyah kita, ma'had kita, masjid kita. Kita profesional saja. Transaksi sebagaimana umumnya. Namun, bisa kita mengajak sang penjual untuk berpartisipasi. Diajak begitu. Mari Pak, kalau mau berpartisipasi, kami sedang membangun masjid di sini. Silakan Pak. Gitu. Dengan keikhlasan dia, supaya dia membagikan dengan ikhlas, bukan dengan cara yang seperti ini. Insya Allah kalau kita menyampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus, orang yang baik pula, orang yang khair, orang yang saleh akan terpanggil. Dan insya Allah nggak semata-mata potongan harga 10.000, 20.000. Bisa jadi dia mau bertahun 100 sak semen. Mungkin. Atau bertahun dengan memberikan kemudahan. Udah Pak, ambil aja dari kami material. Nota belakangan. Dikasih kemudahan. Begitu pelunasan nota, total semuanya Pak 50 juta. Kamu punya uang, kamu bayar. Profesional kamu. Sudah Pak, bayar aja 40 juta, bonus 10 juta. Mungkin. Itu yang terbaik. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bis-shawab. Bagaimana hukumnya dana ta'awun yang masuk? Dana ta'awun itu diumumkan untuk pembangunan masjid, tapi digunakan juga untuk membangun selain masjid. Dalam hal ini pembangunan gudang yang selokasi dengan masjid. Dan bagaimana cara kami menyikapinya? Kalau gudang tersebut bab tersendiri ya, nggak ada sangkut pautnya dengan masjid, maka jangan. Itu menyalahi amanah.
Tapi kalau yang dimaukan adalah gudang itu memang disiapkan untuk peralatan dan perlengkapan masjid. Ya, masjid misalkan ya, apalagi bicara secara umum, dia punya karpet, dia punya peralatan ini, itu dan segala macam, perlu tempat penyimpanan. Dibikin sebuah gudang untuk menyimpan barang-barang masjid. Itulah labas, dikarenakan termasuk bagian daripada masjid. Ya, pembangunan masjid itu sifatnya umum, hal-hal masjid dan yang berkaitan dengan masjid. Begitu. Ketika dana dipakai untuk bayar tukang, ya masuk. Begitu. Difahami insyaallah ya? Misalkan dipakai juga untuk bagian luarnya, bagian terasnya, paving misalkan di bagian terasnya, tapi dia areal masjid, masuk. Sehingga semua yang terkait dengan masjid. Tapi kalau terkait dengan bab yang lain, jangan. Harus disampaikan kepada para muslimin, dana yang ini kita pakai untuk ini. Ketika mereka mengizinkan, labas. Ya, seamanah mungkin, seikhlas mungkin, supaya barokah pembangunannya, barokah. Naam, wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam bis-shawab. Ada lagi yang lain pertanyaannya? Enggak semuanya dijawab ya. Saya berusaha untuk membaca yang terkait dengan masalah tema kita. Masya Allah. Bagaimana cara mengajak kembali ikhwan yang telah futur? Allahul musta'an. Semoga Allah berikan taufik kepadanya dan hidayah kepadanya supaya bisa kembali kepada al-haq dan kepada sunnah dan amal saleh. Barakallahu fikum. Amin. Cara pertama adalah dicari tahu sebab kenapa dia futur. Karena futur, lemah semangat, yang dulunya baik menjadi buruk, itu ada asbabnya. Ada asbabnya. Macam-macam. Bisa jadi sebabnya adalah ekonomi. Ini yang umum terjadi. Ya, karena dia kondisinya serba tidak ada, kemudian tanggung jawabnya dia juga besar. Yang biasa dia datang taklim dan segala macamnya, dia tersibukkan dengan yang namanya ekonomi, lupa dia dengan taklimnya, semakin jauh akhirnya lemes, futur. Kadang seperti itu, karena gak semua ikhwah punya kemampuan untuk bertahan. Apalagi godaannya besar, apalagi tuntutan juga besar. Kalau demikian asbabnya dibantu ikhwah. Ta'awun dengan ikhwah tersebut. Bentuk kejujuran ukhuwah kita ialah saling berta'awun, saling support dalam bab ini. Ya, dibantu. Macam-macam, entah dibantu mencari pekerjaan yang memudahkan dia untuk bekerja dan juga untuk beribadah, untuk ta'lim, atau misalkan dengan cara-cara yang lain, dengan cara-cara yang syar'i, dari kasih solusi supaya dia bisa kembali ke jalur yang benar, tidak futur dikarenakan ekonomi. Atau mungkin juga ada masalah di keluarganya yang mungkin kita nggak tahu atau nggak dikasih tahu, mungkin. Ya, kita datangi dengan cara baik-baik, kita ziarahi dia dengan cara baik-baik. Ketika dia bisa mengungkapkan keluhannya, kita berikan solusi yang terbaik. Intinya adalah berikan solusi yang terbaik terlebih dahulu kepada teman kita ini sebelum terpaksa memutus hubungan dengan dia. Gitu. Karena banyak masalah, banyak asbab. Gitu ya. Sebijak mungkin, ya, dikasih solusi, barakallahu fikum. Ketika sudah upaya semaksimal mungkin, cara ini, itu, dan sebaik mungkin, ternyata memang dia menghendaki perkara kejelekan, tidak mau menerima nasihat, semakin menjauh ila akhirih, ya sudah, gimana lagi? Itu yang dia pilih. Wallahul musta'an. Apalagi kemudian tindakan dia bisa membuat runyam dalam dakwah dan segala macamnya,
maka mohon maaf diputus. Lillahi ta'ala. Masya Allah. Nah. Masya Allah. Ada pertanyaan seperti ini. Kapan su'udzon itu dibenarkan? Su'udzon kan buruk sangka. Su'udzon itu hukum asalnya di tengah-tengah kaum muslimin diharamkan. Su'udzon itu justru merusak ukhuwah, merusak muamalah, merusak interaksi, merusak hubungan. Kalau satu sama lain saling su'udzon, hancur ukhuwah ini, rusak muamalah ini. Akan saling curiga, buruk sangka, muncul hal-hal yang tidak diinginkan. Wallahul musta'an. Yang dibenarkan adalah husnudzon, berbaik sangka kepada saudara yang muslim. Tapi memang ada sih beberapa kondisi yang kita dibenarkan su'udzon terlebih dahulu. Nah, dan itu hanya berlaku untuk orang-orang yang memang masyhur, ma'ruf dengan kejahatannya, dengan keburukannya, dengan penyimpangan-penyimpangannya, dengan kemungkaran-kemungkarannya, dan segala macamnya. Ya, untuk antisipasi. Sesungguhnya itu bukan namanya su'udzon sih, tapi namanya kehati-hatian gitu. Kewaspadaan, namanya al-hadar. Al-hadar, kewaspadaan. Jadi bukan su'udzon sebenarnya bahasanya, kewaspadaan. Begitu. Tayyib. Jadi lingkupnya sangat terbatas. Barakallahu fikum. Itu pun ketika diterapkan ada kaidah-kaidah syar'i dalamnya. Kaidah dalam tahdzir, dalam hadar, dan segala macamnya itu semuanya ada keterangan di kalangan para ulama. Barakallahu. Na'am, Allahu a'lam bis-shawab. Yang lainnya pembahasan masalah fiqh ini. Bagaimana hukum jual parfum? Yang mana yang beli bisa laki-laki atau perempuan? Hukum asal menjual parfum itu boleh. Thib, otor itu perkara baik, perkara mubah. Ya. Barakallahu fikum. Kecuali dalam sebuah kasus, sebuah kondisi, kita tahu entah dengan sendirinya atau diberitahu oleh sang pembeli atau orang lain yang ngasih tahu kita, khabar terpercaya, orang ini beli parfum memang untuk perkara kemungkaran, untuk perkara kemaksiatan. Maka untuk orang ini saja jangan jual kepada dia, sebab termasuk ta'awun alal itsmi wal 'udwan, membantu dia dalam perkara dosa. Tapi hukum asal boleh parfum itu dipakai oleh semua orang, hatta perempuan bisa pakai parfum untuk di kalangan suaminya. Tidak ada masalah. Jangan mengharamkan perkara yang haram karena ada beberapa oknum yang menggunakannya untuk perkara yang mungkar. Itu bukan kaidah yang benar. Kaidah yang benar, perkara yang mubah, hukum asalnya mubah, silakan Anda menggunakannya, mengkonsumsinya, jual beli di dalamnya, kecuali ketika hal itu dalam sebuah kasus ya tertentu, kasuistik sangat kondisional banget, dipakai untuk perkara mungkar. Dan kamu tahu itu. Jangan untuk dia. Silakan untuk yang lain. Dan ingat, tidak diperbolehkan takalluf, memberat-beratkan diri, menanyakan kepada semua pihak, semua pembeli, untuk apa kamu beli ini? Tidak boleh. Nuhina takalluf. Kita dilarang dari takalluf. Barakallahu fikum. Nah,
Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup sekian. Adapun yang lain-lainnya ada yang nggak tahu jawabannya, ada yang mungkin kurang pas disampaikan di forum seperti ini. Nah, semoga manfaat. Ini yang bisa saya utarakan. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil